Assalamualaikum anak-anak Soli dan Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Bu Bulan harap semua anak-anak sehat selalu ya. Teman-teman, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya nak. Sebelum kita lanjutnya, ada baiknya sama-sama kita membaca doa. Silakan diangkat kedua tangannya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, semua sudah membaca doa ya. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 7 ya. Karena teman-teman belum punya bukunya, lihat video bukuan saja ya nak. Oke, kita lanjutkan ya. Tuliskan kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di dalam kolom yang tersedia. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Ya teman-teman, untuk yang ini Bu Bulan tidak menyuruh kamu mengerjakan ya nak, karena kan sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Di situ ada gambar seorang anak sedang menari ya, menggunakan pakaian tradisional. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Oke, ayo kita pelajari teman-teman ya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Oke teman-teman, ayo berlatih. Perhatikan, itu ada halaman 8 ya. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa yang ada di kelasmu. Teman-teman ya, untuk yang ini ya, kamu boleh mencari tahu informasinya dari buku ya nak, atau dari internet. Oke, Bu Bulan kasih contoh ya. Nama siswa, contoh siswanya namanya Siti. Si Siti ini berasal dari Padang, daerah asalnya di Padang. Apa ciri khas dari daerah tersebut? Misalnya ciri khas dari Padang itu ada rendang, rumah gadang, ya seperti itu. Contoh misalnya yang kedua, misalnya namanya siapa kita buat ya? Misalnya Aisyah, ya kan, daerah asal, misalnya dia berasal dari Palembang, ya kan. Ciri khas daerah tersebut, misalnya empek-empek, ya kan. Apa yang lainnya ciri khasnya boleh kamu buat. Begitu juga dengan nomor yang selanjutnya. Oke teman-teman, bisa ya nak ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut ya. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang asalnya yang sama? Ya, kalau iya dijawab iya, kalau tidak dijawab tidak. Coba kamu jelaskan kalau dia sama, kalau dia tidak juga dijelaskan. Oke teman-teman, kita lanjut yang kedua. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Apakah kamu memiliki ciri khas daerah yang sama? Kalau iya jawab iya, kalau tidak jawab tidak, dan kamu jelaskan. Oke teman-teman, kita lanjut yang nomor 3. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Menurut kamu, sikap apa yang kamu tunjukkan terhadap perbedaan yang ada terhadap suku-suku yang kamu kerjakan tadi yang di nomor 1? Oke, setelah itu kita lanjutkan. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Oke teman-teman, ya, untuk pembelajaran K13 ini kamu disuruh lebih mencari tahu ya nak. Jadi Bu Bulan hanya menjelaskan sekilas saja ya teman-teman ya. Di pembelajaran K13 ini kamu harus lebih aktif lagi. Walaupun sedang di rumah, lebih aktif lagi belajarnya teman-teman. Oke, perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Maaf, Bu Bulan salah baca. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Ya, di situ ada sikap menghargai, ada sikap tidak menghargai. Kamu sebagai siswa, sebagai warga negara Indonesia yang baik, pasti kamu tahu kan sikap menghargai dan sikap yang tidak menghargai.
Ya, kamu sebagai siswa sikap menghargai keberagaman itu apa yang kamu lakukan? Nah, kalau di sini contoh yang pertama, ketika bermain bersama dengan teman yang berlain agama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, menurut kamu untuk sikap yang nomor 2, 3, 4, 5 kamu bisa mencari tahu sendiri. Menurut kamu bagaimana sikap menghargai keberagaman? Ya, nak ya. Begitu juga dengan sikap tidak menghargai keberagaman. Ya, kalau tidak menghargai di sini bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Jadi kamu hanya bermain sama satu teman saja. Itu tidak menghargai, ya kan? Contoh yang kedua, ketiga dan yang kedua, 3, 4 dan 5 kamu boleh cari tahu sendiri ya, nah ya. Boleh dicari di referensi buku bacaan atau mungkin dari internet juga boleh. Walaupun dari internet harus dalam pengawasan orang tua ya, nak. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Tukarlah hasil pikiranmu dengan teman di sebelahmu. Diskusikan hal-hal yang berbeda dan yang menarik bagimu. Harusnya ini didiskusikan teman-teman, tapi karena seperti ini keadaannya jadi tidak didiskusikan ya. Oke, kita lanjutkan. Sebagai anak Indonesia, kamu merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Itu ada ayo mengamati. Jadi kamu di sini disuruh mengamati, ya nak, dari benda-benda ya yang ada di situ, yaitu adalah alat musik ya dari berbagai suku bangsa. Oke teman-teman, itu ada beberapa alat musik ya. Ada angklung, ada kecapi, ada tipa dan ada saluang ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke, dari yang kamu baca tadi ya, kamu lihat di halaman 11 ya, ada alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik, cara memainkan serta cara terjadi bunyi pada alat tersebut ya, pada alat musik tersebut. Oke, di situ ada tabel. Di dalam tabel itu ada 5 yang perlu kamu tulis ya, tapi satu sudah dibuat menjadi contoh. Asal musik suling, daerah asal Jawa Barat, cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Oke, itu sudah dijelaskan di situ ya, nak. Untuk nomor 2, 3, 4 dan 5 biar kamu tidak begitu banyak mencarinya, kamu cari aja dari gambar ini nak ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gambar kan nak. Dari situ aja kamu buat alat musiknya, daerah asal dari mana, menurut kamu cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya seperti apa ya teman-teman. Oke, setelah selesai kamu kerjakan ya, kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Iya kan? Pasti ada kan alat-alat di sekitar kita yang menghasilkan bunyi? Ya teman-teman, kita lanjutkan. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Bisa ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Oke teman-teman. Ya, catatlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut ya. Teman-teman ya, nanti boleh dicatat ya nak. Misalnya nama benda gendang ya kan, cara menghasilkan bunyi seperti apa. Nama benda yang lain misalnya gitar, bagaimana cara memainkan gitar ya kan, cara menghasilkan bunyinya dan sebagainya ya nak ya. Untuk yang di kolom ini Bu Bulan tidak menyuruh kamu membuatnya ya. Oke, karena Bu Bulan rasa terlalu banyak ya kalau kamu kerjakan semuanya. Oke, silakan dibaca yang halaman 13 teman-teman ya. Oke, kalau sudah dibaca ya, kamu lihat di halaman 14 ya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi kalau benda yang menghasilkan bunyi pasti berasal dari benda yang bergetar ya. Jadi getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi.
Ya teman-teman, untuk yang halaman 14 silakan kamu baca yang di dalam kotak warna kuning ya. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Jadi bunyi merambat melalui 3 cara, dengan benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa ya. Jadi kalau ruang hampa udara ya tidak bisa menghasilkan bunyi teman-teman. Oke, di situ ada ayo mencoba. Sebenarnya kalau kamu lagi di sekolah pasti Bu Bulan akan suruh mencoba ini ya. Tapi karena lagi tidak sekolah, Bu Bulan tidak mau buat kamu jadi ini ya terlalu banyak tugas ya. Karena Bu Bulan tidak mau terlalu banyak tugas ya. Jadi ayo mencoba tidak usah dikerjakan tapi dibaca-baca saja ya nak ya. Oke. Oke teman-teman, nanti ketika kamu sudah selesai ya kan mengerjakan yang halaman ini, yang halaman 8 ya kan, halaman 9 ya. Tugasnya tadi halaman 8, halaman 9 dan halaman 11 ya. Dan 12. Ya itu ya nak, itu saja tugasnya. Yang selebihnya kamu baca-baca ya teman-teman. Oke teman-teman. Oke, Bu Bulan harap sih kamu paham ya. Tapi kalau kamu tidak paham boleh ditanyakan dengan Bu Bulan ya, boleh dijawab Bu Bulan. Oke teman-teman, setelah selesai belajar ucapkanlah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.